sebetulnya yang sudah marak di dalam pemahaman umum. Ini adalah bahasa gaul ternyata. Artinya pada orang tua di atas kita mungkin kata ini asing bagi dia, kecuali ada yang memberitahu, ya. Di dalam bahasa sehari-hari mungkin mereka luput dari pemakaian itu. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, asal usul kata flexing itu dari kata flex rupanya. Saya mencoba mencari bahan yang bisa kita diskusikan sama-sama malam hari ini. Kata flex awalnya seringkali digunakan oleh orang yang sering nge-gym, ya, gym. Jadi kalau mereka sudah sekian lama latihan, ada kemajuan di dalam pembentukan otot-otot badannya, bicepsnya dan seterusnya. Kadang begini mereka kan. Nah, itu awal sekali rupanya. Di waktu anak-anak dulu pun, kami dulu ada mesin padi di kampung. Nah, jadi kami memiliki mesin penggiling padi. Nah, di dalam penggilingan padi itu ada besi yang panjang. Nah, bannya dari mesin itu ke sini di tengahnya itulah penggiling dari padi itu sampai akhirnya keluar beras. Gabahnya ke sana, berasnya ke sini, ya gitu. Sesekali secara kontinu berkala besi yang di dalam itu penggilingnya itu harus ganti karena sudah mulai berkurang ketajamannya. Jadi itu ada kira-kira 20 kilo lah, 15 sampai 20 kilo lah beratnya. Jadi cocok juga itu angkat barbel gitu. Sambil tidur di bangku panjang angkat-angkat. Nah, jadi waktu SMP saya sudah gini-gini saya. Kalau ada teman, gini, ya kan. Jadi goles istilahnya. Tahu kalian goles? Inilah goles. Udah mulai membentuk itu. Itu rupanya awal sekali flex. Bagi banyak orang, ketika tubuhnya semakin terbentuk secara atletis itu kan dipamerkan. Kadang kaosnya kaos you can see, wow. Apalagi udah ketupat di sini gitu ya. Itu. Wah, cewek pun ternyata juga begitu. Bahkan kalau saya takut itu, kalau istri saya nggak mau, saya takut, saya nanti dilipatnya saya kan, bahaya itu, ya kan. Nah, itu jadi memamerkan pencapaian fisik setelah menghabiskan banyak waktu untuk berolahraga di tempat gym. Itu awal sekali. Nah, kemudian penggunaan kata ini dan menjadi memiliki arti yang semakin meluas, tidak terbatas lagi dalam hal urusan memamerkan tubuh, bentuk tubuh yang atletis. Saat ini, saudara, flex digunakan untuk memamerkan segala hal yang dimiliki. Nah, ini dia. Atau bahkan hal yang tidak dimiliki. Nah, ini dia. Di film-film pendek YouTube itu ada orang kadang dilihatnya mobil bagus, canggih, Lamborghini misalnya gitu ya. Dia foto di situ. Ah gitu. Ternyata pemiliknya baru datang. Nah, gitu ya. Ada juga nih mantap tuh pemiliknya, dia minta HP-nya. Ini sini saya foto katanya, ya gitu. Dan setelah itu dia masuk, baru terbelalak orang yang tadi, ternyata dia yang punya gitu ya. Tapi biasanya gitu diposting seolah-olah dia sudah memiliki mobil seperti itu. Itu yang tadi dibilang Bang Joni itu, katanya mobil Rubicon itu nggak terdaftar sebagai milik dari bapaknya, ya. Dan tidak dilaporkan itu di waktu melaporkan harta kekayaannya. Jadi milik siapa dong itu? Nggak tahu kita, ya. Nantilah kita akan jelas nanti semua itu di persidangan. Beberapa hal yang sering dipamerkan seperti saldo ATM. Pernah kalian pamerkan saldo ATM?
Enggak. Boro-boro punya saldo, ya kan? Ada tuh. Ada. Saldo Anda 0. Terus uang yang bertumpuk, nah, seperti di flyernya kita itu yang dimasukkan di flash di medsos itu, ya kan? Uang bertumpuk, ada orang serap gitu-gitu di kamarnya. Ya, banyak itu video-video seperti itu. Dolar lagi semuanya, bisa gitu ya. Terus pakaian yang mahal. Nah, banyak itu ya. Sosialita ya, artis-artis. Salah satu yang paling sering itu nggak boleh sebut nama ya. Ya, ada seorang artis, katanya dia artis penyanyi, tapi lagunya satu pun nggak ada tahu saya. Katanya dia memang dia dapat suami yang tajir ya. Nah, jadi dia bisa pamer ya. Kemudian liburan ke luar negeri, jet pribadi. Nah, hebatnya hamba Tuhan, saya pernah lihat di media sosial hamba Tuhan yang statusnya pendeta pun ada juga memamerkan jet pribadinya. Hebat kali ya. Terus dia katanya kalau diundang ke kemana itu harus pakai jet pribadi. Mantap ya. Gak tahu berapa harganya satu jet pribadi ya. Kemudian tas mewah. Nah, ini dia. Tas mewah ini menjadi katanya apa namanya, kalau koleksi ya. Nah, saya beberapa kali sudah terakhir ini bertamu mengunjungi jemaat itu sengaja dibuat lemarinya di ruang tamu, dan tas semua mantap juga ya. Tapi nggak kuperhatikan lah mereknya, tak apalah itu ya. Tapi koleksi. Kemudian sederet barang mewah lainnya, misalnya mobil lah ya. Lihat aja, sangat marak di video-video YouTube itu banyak. Ada juga yang pamer cincin, ya. Jadi gini ya, gini. Jadi semua udah berisi. Bentuk cincinnya pun aneh-aneh kulihat ya. Maka istilah yang sekarang ini sering adalah sultan, ya, sultan. Banyak sultan sekarang, padahal kerajaannya tak ada ya. Sultan. Kemudian Crazy Rich. Ya. Murah banget. Crazy Rich. Berapa tahun dia divonis? Udah ya? Udah divonis ya? Udah. Murah banget. Gila bener. Murah banget katanya ya. Jamnya 25 juta atau 1 miliar nah gitu ya. Nah, kemudian flexing, kita lihat dulu secara definisi yang diberikan secara baku ya. Saya dapat dari Cambridge Dictionary ya, kamus Cambridge. Flexing adalah menunjukkan sesuatu yang dimiliki atau diraih, tetapi dengan cara yang dianggap oleh orang lain tidak menyenangkan. Nah, ini ya. Flexing adalah menunjukkan sesuatu yang dimiliki atau diraih, tetapi dengan cara yang dianggap oleh orang lain tidak menyenangkan. Jadi sebetulnya orang kalau orang itu tunjukkan. Tidak menyenangkan di sini tampaknya karena mereka pamer berlebihan. Nah, itu. Masing-masing orang ada idealis tersendiri. Bagi orang tertentu itu udah berlebihan, lebay. Tapi bagi orang itu bisa masih wajar-wajar. Nah, kalau sudah kita merasakan berlebihan cara pamernya, bisa dari segi kuantitasnya, bisa juga ya kuantitasnya sering kali misalnya. Rekan saya hamba Tuhan pernah ditegur oleh gembala kami dengan sangat keras. Dan itu menjadi konduit yang negatif bagi dia. Apa yang dimakan mereka sekeluarga selalu ditunjukkan. Jadi kita bisa tahu isi perutnya dia. Satu harian. Dari pagi kau makan kue ini misalnya. Terus siang makanannya tahu kita. Malam pun ditunjukkannya. Dan seringkali di luar mereka makan, bukan di rumahnya. Akhirnya orang bisa,
Kapan ya masaknya istri? Kapan masak itu istrinya? Nggak pernah masak kayaknya, kayak gitu. Dan seterusnya. Jadi benar-benar ditegur dengan sangat keras. Dan ternyata hari ini setelah dia pindah ke pelayanan di tempat lain, tetap juga begitu. Saya tetap ikuti Instagramnya, tetap tidak ada perubahan. Nah, terus ada namanya satu lagi, kamus Merriam-Webster menyebutkan flexing adalah memamerkan sesuatu atau yang dimiliki secara mencolok. Itulah flexing. Memamerkan sesuatu atau yang dimiliki secara mencolok. Nah, kalau mengacu ke dua definisi dari kamus yang tadi ini, Cambridge dan Merriam-Webster, flexing atau pamer memang tidak menyenangkan bagi orang yang melihatnya. Mereka bisa saja risih, atau kita bisa merasa risih dan tidak nyaman ketika menyaksikannya, baik secara langsung atau melalui media sosial. Bila sudah merugikan orang lain atau mengubah kepribadian menjadi orang yang berbeda, bahkan cenderung buruk, flexing menjadi masalah yang serius. Ya. Jadi kalau sudah sampai merugikan orang atau mengubah tidak lagi seperti dirinya yang dulu, yang sejatinya sudah menjadi seperti orang lain, nah itu menjadi masalah. Perilaku ini dianggap sebagai gangguan psikologis. Nah, ya. Jadi orang nanti sudah gini dia itu, gitu ya, karena terlalu berlebihan. Kategori gangguan psikologis. Jadi flexing adalah kegiatan seseorang yang pamer tentang harta, pencapaian, dan berbagai hal lainnya kepada orang lain. Ya kalau tadi naik jabatan, foto-foto langsung secepatnya upload di Facebooknya atau Instagramnya, ya. Flexing biasanya dilakukan oleh orang yang dianggap punya terhadap banyak hal. Biasanya merujuk pada orang yang punya banyak harta, punya banyak prestasi, dan punya pencapaian yang macam-macam, ya. Flexing atau tindakan pamer adalah sebuah perwujudan dari ego seseorang. Nah ini dia. Kalau tadi masalah psikologis, sekarang masalah ego. Ego adalah citra yang kita miliki tentang diri kita sendiri. Saudara tahu, dosa yang paling pertama adalah urusan ego. Mana contohnya? Coba buka Yesaya pasal yang ke-14 ayat 12. Mulai ayat 12, 13, 14. Cobalah kita diskusikan bagian-bagian mana yang kategori ego di situ. Yesaya pasal 14 ayat yang ke-12, 13, 14. Oke. Kita cek ya, manalah kategori melayani ego di situ. Yesaya 14, 12 sampai 14. Kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra Fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Oke, perhatikan yang kategori melayani ego. Mulai ayat 13. 1, 2 ya. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Kategori ego di situ mana? Ada 4 kali kata aku di situ, ya. Menggambarkan siapa? Jangan terkecoh dengan judulnya itu, ejekan tentang Raja Babel, ya. Ini adalah gambaran yang sangat samar. Kami pernah diskusi di kelas, kenapa Tuhan begitu menyembunyikan kronologi atau kasus kejatuhan Lucifer.
Malaikat itu ada 3 pemimpinnya. Satu, Gabriel, itu urusan menyampaikan pesan, seperti yang menemui Maria, memberitahu bahwa Yesus akan mengandung. Maria akan mengandung Yesus. Terus ada Mikael. Kalau kita baca Daniel pasal 10, Daniel ditolong oleh malaikat dalam peperangan rohani melawan Babel sebetulnya. Lalu dikatakan di situ Mikael datang untuk menopang dan menolong Daniel. Maka Mikael adalah pimpinan malaikat urusan berperang. Ya. Lalu ada Lucifer. Lucifer itu kalau kita baca lagi Yeskiel pasal 39, dia sangat-sangat tidak bisa disebut cantik, tidak bisa disebut ganteng juga, karena malaikat itu netral, bukan cowok, bukan cewek. Tapi digambarkan di situ tampilan yang sangat bagus sekali, cakap sekali. Dan kejatuhannya sebetulnya digambarkan di Yesaya 14 ayat 12, 13, 14 ini. 15 langsung, aku dikatakan sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau kuturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Kejatuhan. Jadi aku di situ, aku hendak naik ke langit, hendak mendirikan tahtaku. Ini fatal. Hanya Allah Tritunggal yang punya tahta, tidak boleh ada yang lain. Malaikat dicipta untuk melayani Tuhan, tidak ada urusan lain. Kemudian mengatasi bintang-bintang Allah. Bintang-bintang itu maksudnya malaikat yang lain. Itu bahasa simbolik, bukan bintang beneran, bintang yang kita lihat malam hari itu, bukan. Ya, malaikat yang lain. Termasuk Mikael. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Itu berarti dialah pengambil keputusan. Bukit pertemuan bicara tentang pengambilan keputusan, rapat. Ya, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Nah, di sini dia. Hendak menyamai yang maha tinggi. Yang maha tinggi itu El Elyon. Hendak menyamai El Elyon. Oh, padahal El Elyon itu adalah pencipta dia. Itu loh. Jadi ego nanti hendak menyamai yang maha tinggi. Inilah motif yang dibawa oleh ular untuk menggoda Hawa. Kejadian pasal 3 ayat 5 dikatakan, engkau akan sama seperti Allah. Sama seperti Allah itu sama maknanya dengan hendak menyamai yang maha tinggi. Sama maknanya. Motif itu dibawa. Dan Hawa pun jatuh ketika dia egonya distimul, ya, stimulan bahasa Indonesianya. Stimulan. Dirangsang, ya. Engkau akan sama seperti Allah. Gitu. Ego lah itu. Naik dari manusia menjadi seperti Allah. Di situ ego dipermainkan. Maka kalau naik itu sangat mengasihkan. Itu makanya naik jabatan, naik pangkat, naik apa itu segera kita pamerkan. Nah gitu loh. Tapi kalau turun jabatan, ya diambil jabatannya sama itu sembunyi lah itu. Kira-kira begitulah ya. Nah, jadi flexing atau tindakan pamer ini adalah urusan melayani ego. Dan tahukah kita musuh manusia yang paling susah dikalahkan adalah egonya. Mulai dari bayi itu sudah muncul ego. Ya. Cobalah misalnya kalau anak tidak diajari mulai berbagi, dikasih roti 2, tiba-tiba muncul ada satu temannya, kasih satu kawannya, ya kasih satu. Banyak anak tidak mau berbagi. Oh enggak, gitu. Tahu kalian ada seorang anak-anak nangis jadinya. Ternyata hilang uangnya 1.000 rupiah. Oke. Terus datang tulangnya. Bre, kenapa nangis? Nggak boleh nangis. Kenapa? Iya tulang, hilang uangku 1.000. Iya Pak, 1.000 aja jadi kamu nangis. Udah ganti nih. Nih 1.000 ya, jangan nangis lagi. Gitu. Nangis lagi terus dia. Kenapa masih nangis? Kan tulang udah ganti uangnya.
Iya tulang, coba andaikan tadi nggak hilang tuh yang 1.000, sekarang uangku udah 2.000 katanya. Ego lagi. Oke, lihatlah ego itu. Nah, mulai anak-anak sudah dididik ternyata ya. Nah, semakin tinggi citra yang kita ciptakan dari diri kita yang sebenarnya, semakin berusaha kita untuk mencari pembenaran dan pembuktian dari orang lain. Butuh pengakuan. Salah satu kebutuhan mendasar dari manusia sebetulnya adalah pengakuan. Itu benar. Kita harus diakui, diterima di satu komunitas. Diakui keberadaan kita, diterima keberadaan kita. Kalau enggak, kita sangat-sangat menderita kalau orang menolak kita. Atau komunitas, kumpulan apa menolak kita. Saya di persekutuan para pekerja ini, kalau kita rasa aku tidak diterima di situ, itu sebuah penderitaan. Tapi sebaliknya, manusia punya kecenderungan itu, butuh pengakuan dari pencapaian, butuh pengakuan dari apa yang dimilikinya, berusaha dia. Nah, jadi pembenaran, ya itu memang benar, kamu memang bagus, kamu memang hebat, ya. Kemudian kalau kita lihat contohnya, jika seorang menganggap dirinya sangat pintar, misalnya gitu, dia akan berusaha terlihat pintar di hadapan semua orang. Itu sudah lumrah itu. Misalnya dari bahasa dia, ya, dia akan tunjukkan bahasa yang lebih tingkat tinggi, penguasaan istilah-istilah yang sedang sedang lagi tren, atau penguasaan karena mengikuti perubahan zaman atau mengikuti tren yang sedang terjadi, misalnya gitu. Ya. Lewat kecanggihan teknologi sekarang, ya salah satu yang paling ujung tombak dan dengan cepat bisa memamerkan, mencari pengakuan itu makanya lewat media sosial itu. Lahan yang sangat subur, ya. Jika orang seperti itu berada di antara orang-orang yang lebih pintar darinya, ya, dia akan merasa tidak nyaman dan berusaha untuk mengubah kondisinya yang sedang terjadi. Kalau orang sudah terbiasa, dia ingin menjadi orang yang super dari orang lain. Ketika ada orang yang lebih super dari dia udah nggak nyaman di sini. Dia akan cari komunitas lain supaya dia tetap yang top. Tapi itu udah nggak sehat. Sementara pendapat umum bilang, kalau supaya kamu berhasil, kamu harus membangun komunitas dengan orang-orang yang berhasil, kan dibilang gitu. Supaya terbiasa kita, tersugesti kita sehari-hari bergaul dengan orang-orang yang misalnya menjaga kekudusan, kita pun akan tersugesti untuk menjaga kekudusan ini. Kira-kira begitu. Kita bergaul dengan orang-orang yang kerja keras, maka kita pun akan termotivasi untuk kerja keras, seterusnya. Jika orang seperti itu kemudian ketika tidak nyaman dia di komunitas itu, dia akan cari komunitas lain di mana dia bisa nyaman, ya. Jadi flexing bisa berarti dua hal ini, ya. Memamerkan sesuatu yang telah dimiliki, satu. Namun yang berkonotasi buruk adalah memalsukan sesuatu agar dapat terlihat baik di depan orang lain. Dipalsukan, bukan dirinya yang sebenarnya itu sesungguhnya. Jadi memamerkan sesuatu yang telah dimiliki, memang faktanya dia punya kok. Tapi hal yang lain adalah dia sebetulnya belum sampai ke tingkat pencapaian itu, tapi dia coba angkat dirinya dengan cara memamerkan sesuatu yang belum dimilikinya. Nah, itu tadi lah, kadang orang foto di mobil mewah misalnya gitu, ya. Lewat dulu misalnya gitu, ya, permisi lewat dulu misalnya gitu,
padahal dia bukan pemiliknya. Penyebab orang melakukan flexing, satu, itu tadi ya, butuh pengakuan. Nanti bisa kita diskusikan ini. Butuh pengakuan. Caranya apa? Mereka dengan memperlihatkan bakat, pengetahuan, kemampuannya dengan tujuan orang lain memperhatikan dan mengakui. Banyak akun memamerkan kehidupan nyaman mereka di Facebook itu maksudnya. Jalan-jalan kemana gitu, mulai dari membeli barang-barang mahal, makan di tempat mewah, ya mojok dulu di sini misalnya gitu, ditunjukkan nama restorannya misalnya gitu ya, jalan-jalan ke luar negeri misalnya gitu ya. Nah kemudian hal tersebut membentuk seorang menjadi materialisme, karena yang dipamerkan adalah pasti semua disokong dengan uang. Mulai dari tiketnya, pesawatnya, belanja-belanjanya, nginap hotelnya, sama makan-makannya. Akhirnya dia mau tunjukkan, aku punya banyak uang loh, kayak gitu. Aku sudah berhasil loh dengan bisnisku. Aku sudah berhasil dengan pencapaian di bidang pekerjaanku, misalnya gitu. Ketika orang mendukung materialisme, maka akan semakin buruk kesejahteraan mereka. Maksudnya ya, dia akan terus berusaha untuk menghabiskan sejumlah uang untuk mempertahankan kondisinya itu, statusnya itu, ya. Dan itu akan menjadi waktu yang sangat panjang sekali, ya. Sudah terbiasa stylenya begitu, misalnya di medsos, dia akan terus pertahankan itu, dan untuk itu perlu biaya yang banyak, ya. Alasan melakukan flexing kemudian adalah merasa nyaman, ya, nyaman atau merasa tidak nyaman sekalian. Misalnya yang merasa tidak nyaman atau tidak aman, misalnya yang membabi buta dalam hal dikit-dikit takut, takut ketinggalan mode, takut ketinggalan gaya dan seterusnya, gelisah, malu hingga tidak percaya diri. Jadi mau menutupi itu sebetulnya. Seseorang akan melakukan tindakan ini saat mereka merasa bahwa orang lain tidak menganggap keberadaan mereka. Itu tadi, kurang diakui, kurang dianggap penting dalam komunitas, sehingga orang tersebut akan mencoba membuktikan eksistensinya dengan berbagai cara. Hal ini tidak akan terjadi jika orang tersebut memang benar-benar hebat dan mampu, sehingga mereka tidak perlu untuk memberitahu kemampuan tersebut kepada siapapun, sebab orang di sekitarnya pasti telah mengetahui dan mengakuinya. Kalau padi makin berisi makin nunduk sebetulnya. Justru yang tidak berisi mondongak dia. Saya kan anak petani, saya tahu. Langit tidak perlu menjelaskan bahwa dia tinggi, gitu loh, ya. Es tidak perlu menjelaskan bahwa dia dingin, gitu ya. Ya, apa adanya jadi orang udah tahu, gitu. Saudara. Terus yang ketiga, pengalaman masa kanak-kanak. Nah ini urusan hubungan dengan psikologi tadi. Pengalaman masa kecil dapat membentuk banyak perilaku seorang saat menginjak usia dewasa. Ini harus kita akui. Jika seorang anak dihujani banyak perhatian berlebihan dari orang tuanya dan orang-orang di sekitarnya sejak kecil, dimanja, apa yang diminta dikasih, orang tuanya cukup berada, maka gampang membeli sesuatu, maka ia mungkin akan mencoba terus mencari perhatian hingga dewasa dengan cara itu tadi, flexing, pamer. Ini biasa terjadi pada anak bungsu atau anak tunggal. Jadi hati-hati ini anak tunggal, si Ruben. Semoga tambah anak. Tapi maksudnya kalau anak tunggal perlu disetting, ya, jangan semua dituruti kemauannya dan seterusnya, dan tidak boleh terlalu dimanja, ya. Egonya juga harus disetting, harus tetap menjadi orang yang bisa dinasehati dan berbagi, ya.
Anak bungsu, anak tunggal biasa mendapat banyak perhatian dari kerabat dekat, dari opungnya, tantenya, dan burunya segala macam. Hanya satu soalnya, ya. Sehingga ketika tumbuh dewasa, mereka berusaha untuk meniru situasi yang menguntungkan tersebut. Nah, ya. Pengalaman masa kecil merasa aman nyaman dengan pamer itu. Kemudian ada satu lagi, ingin diakui. Terus ada namanya obsesif. Obsesif itu apa? Mereka yang mengincar dan menyukai seseorang atau sekedar ingin balas dendam pada orang tertentu. Mereka yang mengincar dan menyukai seseorang. Ada terutama hubungan lain jenis lainnya, supaya dapat perhatian. Soalnya selama ini dicuekin melulu, gitu. Ya, saya lewat dulu dari depan dia dengan macam-macam lah itu tadi, pamer apa, atau lewat dari depan rumahnya, gitu ya, dan seterusnya. Atau lewat media sosial, aku tunjukkan dulu sama dia bahwa aku sudah punya ini, gitu loh, supaya dia kelepek-kelepek di hadapan saya, kira-kira gitu ya. Nah itu, jadi itu namanya obsesif. Tapi satu lagi, menipu diri sendiri untuk terlihat makmur, ya, demi membuktikan kepada dunia bahwa dirinya baik-baik saja dan telah mencapai tingkat pencapaian yang hebat. Makmur, ya. Dampaknya, saudara-saudara, perilaku pamer berlebihan ini, terlalu sering flexing bisa membuat seseorang jadi kurang empati dan tidak peka pada masalah sosial. Kembali ke ego. Dia hanya mau melayani dirinya, tidak peduli orang. Ya, yang penting aku senang. Nah, kalau tadi Yesaya pasal 14, 12, 13, 14 itu kan aku. 4 kali kata aku di situ, ya. Mereka bisa menjadi kurang empati, kurang peka terhadap lingkungan sosial, serta menjadi terlalu kompetitif, bahkan cenderung menjadi diskriminatif. Ini dari artikel yang sifatnya akademis ini, saya kutip ya, yang disebut Tim Kasser, psikolog di Knox College. Dalam artikelnya The High Price of Materialism. Mereka menjadi kurang empati, kurang peka terhadap lingkungan sosial, serta menjadi terlalu kompetitif, bahkan cenderung menjadi diskriminatif. Jadi akhirnya nanti dia akan menarik diri dari lingkungan sosial yang pada umumnya, dan dia hanya mencari orang-orang yang segolongan dengan dia. Lalu ketika orang di luar komunitasnya, dia akan anggap rendah, kira-kira begitu. Itu berarti pergaulannya akan secara otomatis dipersempit dan dia tidak lagi peduli sama orang. Maka kita lihat secara umum, misalnya dari segi apa, rumah pun misalnya, kalau rumah itu kan megahnya luar biasa dan seterusnya, ketika dipamerkan, sebetulnya di saat yang sama dia juga tidak lagi sebetulnya masyarakat, masuk ke tengah masyarakat pada umumnya. Dia sudah punya elit sendiri, dan dia hanya orang-orang seperti itulah yang dimana dia nyaman untuk bersosialisasi, ya. Sebagian orang juga melakukan flexing dengan memamerkan prestasi, hasil pencapaian pekerjaan, penghargaan di media sosial mereka pamerkan, ya. Alih-alih promosi diri malah mendapatkan kesan norak, sombong, dan akhirnya merugikan diri sendiri. Dari kamus yang tadi kita dapat, memang jadi tidak menyenangkan di hati orang, ya. Salah satu yang fatal dari akibat sering pamer adalah ini, ada pernah berita tanggal 5 Juni 2020
Ini kisah yang diangkat oleh media. Sering pamer harta di media sosial, selebgram ini dirampok. Nah gitu. Ya orang tahu dia punya banyak duit. Oke, kalau di media sosial itu pamer uang, hati-hati loh. Orang akan lacak di mana rumahnya dan seterusnya. Pernah juga satu peristiwa betul-betul mereka pamerkan sekeluarga mereka sedang jalan-jalan di mana. Dan langsung orang cari, oh berarti rumahnya sekarang sedang kosong. Gitu ya. Bener-bener habislah dimalingin rumahnya itu. Iya. Ya, kemudian Sri Mulyani Menteri Keuangan kita bilang begini. Kami senang ada yang pamer harta di medsos. Langsung petugas pajak datang. Kan karena pamernya siapa namanya anak itu, Mario itu dilacak, ternyata nggak terdaftar itu Rubiconnya dalam apa istilah Bang John pelaporan itu, LHKN, laporan harta kekayaan pribadi ya. Nah Rubicon itu nggak masuk, sama Harley Davidsonnya nggak masuk rupanya. Padahal anaknya pamer di Bromo ya. Terus Harley-nya di pom bensin dia sambil ambil kertas ya, mau menunjukkan kelihayannya udah naik sepeda motor Harley itu kan. Ya udah kan panjang kali ceritanya sampai lepas dari penganiayaannya kepada si David itu kan akhirnya papanya nggak mengundurkan diri sih, tapi nggak dibolehin, harus bertanggungjawabkan dulu semua. Akhirnya semua harta bapaknya ketahuan dan seterusnya dan seterusnya. Yang lain pun pada gelisah ya. Ya gelisah, banyak kali sekarang petugas pajak gelisah. Saya harap PNS sejenis Bang John nggak gelisah juga ya. Iya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berikutnya selama barang yang dipamerkan adalah milik pribadi dan hasil pencapaian diri yang secara benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, itu merupakan hal yang wajar dibilang. Akan tetapi apabila flexing dilakukan untuk menutupi kekurangan dirinya, justru ia tidak akan mengatasi akar masalahnya. Jadi kaya cuma menutupi rasa mindernya dia ya, tidak nyamannya dia dengan cara pamer. Nah lama-lama orang di sekitarnya akhirnya tidak akan menyukainya. Ketika makin banyak orang mencibir kita, lalu membuli kita lah, misalnya dengan lewat komentar-komentar, itu kan akhirnya hidup kita jadi tersiksa juga ya. Sebenarnya memamerkan apa yang dimiliki tidaklah masalah dengan catatan ini, tidak berlebihan dan tidak merugikan orang. Cuma ukuran tidak berlebihan ini harus benar-benar ada batasnya yang tepat untuk kita. Menjadi tidak baik ketika itu menjadi saat satu-satunya cara melakukan untuk mengekspresikan dirinya dengan cara memamerkan apa yang dia miliki. Memiliki kebiasaan berflexing akan berdampak pada lingkungan sosial yang dapat berisiko dijauhi oleh orang-orang sekitar. Itu tadi, makin berkuranglah orang yang simpati, empati dan mau berteman sama kita. Tiba giliran kita mengalami satu masalah, orang gak akan peduli, cuek ya. Kenapa sih ini begitu banyak pendukungnya Barada Eliezer itu? Dia kan pangkat paling rendah di kepolisian. Itulah pangkat terendah dari kepolisian. Sementara Sambo 21 tingkat dari Barada itu ke atas. Sambo itu. Kenapa jadi Barada Eliezer kok tembak gitu ya kan? 3-4 kali, 4 atau 5 kali itu ya. Tapi mengapa? Sementara yang
lainnya habis dibully, Ibu Putri terutama ya. Nah itu. Dan itu menjadi siksaan tersendiri ketika orang menjauhi, mencibir, membuli ya. Sebenarnya belajar berbagi pujian, mendukung orang lain dan mengesampingkan persaingan akan membuat orang lain jauh lebih nyaman saat mengenal seseorang. Oke. Itu kebutuhan yang sangat-sangat primer ya. Flexing dalam dunia digital nih, kita lebih fokus. Di era digital sekarang ini, kemajuan pesatnya tidak hanya memberi efek positif. Ya bersyukurlah kita. Teman-teman, itu cepat sekali loh perubahan zaman ini. Dulu saya waktu staf YPDPA, waktu kita masih di Semencirim sana, nomor berapa dulu kita ya? 14 ya, Mencirim 14. Saya pacaran dengan pacar saya di Jakarta. Cara komunikasi satu-satunya ya selain surat adalah ke warung telepon ya, wartel yang sebelah kanan itu, mau ke pajak Mencirim, ke pajak itu Pringgani. Sekali buka cepat kali 800, 1000, 1200, 1500. Saya udah patok di dalam hatiku sampai 30.000 aja saya telepon. Tapi 30.000 zaman itu kan udah besar kali kan. Iya loh. Tapi sekarang coba orang berkomunikasi tahun berapa itu? Tahun 1998, 99. 2001 saya menikah. Dari 99 ke 2019 20 tahun. Dan sekarang 2023, lihatlah cepat sekali canggihnya itu. Orang sudah bisa lihat-lihatan waktu berkomunikasi. Orang tua dengan anak. Kamu lagi di mana, Nak? 4G, 5G kan sekarang gitu, ya kan? Positif sekali sebetulnya. Dan kita bisa reuni di grup WhatsApp, di grup mana. Saya, teman-teman kalian tahu, akhir Desember yang tahun 2022 yang lalu ya. Saya ke Tanjung Pinang untuk mengunjungi pos pelayanan GMI Gloria. Saya bawa teman tiga orang, jadi 4 orang semua. Waktu dari bandara Kuala Namu, mereka lihat dengar telepon. Bro, aku udah kasih tawar itu kan, aku mau mendarat Batam. Bisa jemput nanti kan? Oh siap. Bener, kami sampai di Batam, udah dijemput kawan di situ. Kemudian sampai di Batam, diantar kami ke Pelabuhan Punggur, mau ke Tanjung Pinang, naik ferry 1 jam. Bro, aku udah di Batam, di Punggur nih, mulai mau jalan nih. Oke, aku udah tunggu di pelabuhan nih, di Tanjung Pinang itu. Oh, ada lagi kawan di situ, udah bawa mobilnya dia. Tahu kawan yang di Tanjung Pinang ini sejak tamat SMP tidak pernah ketemu di darat. Saya tamat SMP itu 86. Jadi 86 ke 2022 berapa lah itu? 36 ya? 36 tahun gak ketemu sama manusia itu. Yang satu itu. Tapi bisa loh jemput aku di ini. Iya siap. Dia juga udah lupa samar-samar kali wajahku. Aku juga gak kenal dia lagi wajahnya. Terus ya, itu lupa. Kau yang bawa tas merah itu ya? Iya, aku ini udah jalan kan, mau keluar dari kapal feri itu. Aku udah di sini, lihat aku baju merah katanya. Hebat kali ya, canggih luar biasa nih ya. 36 tahun gak ketemu, ketika jumpa di darat peluk-pelukan kami. Dari mana bisa terjalin itu? Karena kami ada grup WhatsApp SMP angkatan tamat 86 sampai sekarang. Itulah grup kami yang paling recok. Paling macam-macam apa namanya, pokoknya entah apa pun dibahas di situ, tapi hidup sekali suasana. Nah, positifnya ada, negatifnya juga banyak ya. Efek negatifnya,
Melalui akun media sosial orang berusaha memamerkan diri baik dalam bentuk pencapaian hingga hal yang dimiliki, menunjukkan status dan posisi sosialnya. Ya, ada istilah angkat apa namanya, panjat sosial ya, pansus ya, apa pansos, iya, menaikkan kan, menciptakan kesan bagi orang lain dan menunjukkan kemampuan. Nah ini ada dosen UI, Dr. Renal Kasali ya, saya kutip pernyataannya gitu. Ternyata positifnya dari flexing ini adalah flexing menjadi satu cara yang sangat ampuh, jitu untuk digunakan sebagai strategi pemasaran. Iya. Strategi pemasaran. Kita punya produk apa? Tunjukkanlah di media sosial. Apalagi di zaman Covid hari itu kan banyak sekali orang akhirnya beralih ke bisnis secara online. Banyak loh orang yang berhasil. Ya, cara pamerkan di media sosial. Dan ada hamba Tuhan gini ya. Tiap kali dia khotbah di satu pelayanan, selalu dia diminta foto. Foto bersama pengurusnya atau majelisnya, sintuanya, foto waktu dia khotbah, foto waktu dia pemberkatan, menyampaikan doa berkat. Pokoknya setiap kali dia khotbah di mana selalu. Nah, sorenya sudah ditunjuk, oh khotbah di sini. Kalau kalian lihat, norak nggak tuh? Norak. Ya. Itu sudut pandangnya itu. Kenapa norak? Ya, sekalian diskusi lagi. Kenapa norak? Kalau hamba Tuhan selalu upload di mana dia khotbah. Makanya saya batasi, sangat-sangat batasi. Satu sisi itu tadi, jangan sampai ada kesan norak. Sisi lain, jangan terlalu ketahuan saya banyak khotbah di mana-mana sama majelis Gloria. Nanti bisa dijel. Maka sekarang ini terakhir ini kan, tiap awal bulan untuk 2 bulan ke depan selalu dikasih form pada kami pada saat sermon hamba Tuhan. Khotbah di mana selama 2 bulan ini harus di luar pelayanan Gloria sekitarnya, jemaat dan pos pelayanan itu harus tuliskan. Wow, harus tuliskan sekarang. Jujur ya, gitu ya. Nah, noraknya kenapa? Coba diskusi. Kenapa kalian bilang norak kalau hamba Tuhan tunjukin dia khotbah di mana dia? Contoh, ada flyer. Saya kalau khotbah di kampus di mana, kadang mahasiswa itu kan bikin flyer. Bang Perlindungan di KPS Padang Bulan saya kira itu. Atau dari EPDP apapun, siswa apa segala macam, ya kan. Sebetulnya kalau saya di tag itu kan otomatis muncul di Facebook saya kan atau Instagram saya. Sebetulnya saya pun sebetulnya positif aja merespon supaya mempromosikan acara ini kepada orang lain. Harapan kita mereka juga datang atau mereka juga waktu online hari itu mereka juga ikut, kan positif dong. Nah, sampai di sini kan batasnya positif. Tapi kenapa jadi negatif? Satu sisi lain positif. Itu bisa mempromosikan si hamba Tuhan ini bahwa memang dia berarti sering diundang khotbah, berarti khotbahnya memberkati banyak orang dan seterusnya, dan demikian kan bisa juga orang lain ini juga terpikir untuk si bapak itu aja kita undang. Nah, satu sisi positifnya. Di sisi negatifnya coba saya mau dengar dari kalian karena saya posisinya hamba Tuhan yang kadang upload seperti itu. Sisi negatifnya di mana? Kalau ada hamba Tuhan seperti itu. Ada loh, tapi saya nggak sebut namanya. Bener-bener tiap minggu dia khotbah di mana pasti di. Saya berteman dengan dia soalnya. Di mana? Negatifnya apa? Ya. Apa negatifnya? Pamer pelayanan. Jadi kesannya norak itu tadi ya. Aku hebat loh gitu ya. Banyak orang mengundang saya kira-kira gitu ya. Iya. Dan itu makanya tipis sebetulnya, tipis. Kalau flyernya yang di upload itu tadi kan positif supaya orang berpartisipasi. Tapi kalau
Setelah selesai ibadah itu langsung muncul. Ya itu. Seperti apa batas flexing yang wajar kalau gitu? Flexing secara halus umumnya dilakukan para pembicara itu tadi. Secara halus itu. Mau tanda petik menjual dirinya. Bahwa dia punya kemampuan seperti ini, kapasitas seperti ini, dan dia bisa diundang misalnya gitu. Lewat CV ya, kan bisa ditaruh itu semua data di Facebook orang pun kadang ditulis semua gelarnya, wisuda di mana, gelar apa yang didapat dan seterusnya. Latar belakang pendidikan ya, pencapaian misalnya penghargaan yang dia terima dan seterusnya. Nah, hal itu bertujuan agar pendengar atau peserta yang hadir yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara itu. Sejauh itu saya kira fine-fine aja ya. Kemudian flexing dalam batas tertentu tidak berlebihan. Ini. Mengekspos secara berlebihan tentang pencapaian, kemampuan, pengalaman dan harta benda dapat berdampak negatif pada hubungan dengan orang lain. Itu tadi. Cuman batas tidak berlebihan ini memang perlu. Mungkin kita perlu tanya orang juga. Kau berteman dengan saya di Facebook. Kalian ada yang berteman dengan saya di Facebook? Tolong sisihkan waktu. Cek, curi perhatian sebentar Facebookku ya, atau Instagram. Kalau kalian secara hati kecil, Bang Parlin ini pun ternyata flexingnya di Facebook, misalnya gitu. Saya sangat terbuka menerima japri kalian. Bang, kurangi bagian-bagian ini gitu. Ya. Oke. Serius, sungguh-sungguh. Ya, boleh yang belum berteman dengan saya boleh cek. Saya lebih banyak di Facebook, tidak terlalu banyak saya di Instagram, ya. Tidak menjatuhkan orang lain. Memamerkan sesuatu tentu tetap dapat dilakukan dengan catatan harus yakin untuk melakukannya dengan cara yang tidak merendahkan orang lain. Hati-hati dengan persaingan ya. Sebab ketika memperlakukan setiap orang seperti berada dalam sebuah perlombaan atau menggunakan kesuksesan untuk menjatuhkan orang lain, hal tersebut dapat membuat seseorang memiliki lebih banyak musuh dibandingkan teman. Flexing yang baik perlu perhatikan ini. Satu, perhatikan timingnya, waktu yang tepat ya. Bila salah seorang teman mendapat kabar baik akan sesuatu kesuksesan mereka, misalnya upload wisuda, upload naik pangkat, pelantikan apa misalnya, jangan mencoba untuk mematikan kebahagiaan orang tersebut dengan memamerkan hal yang mirip-mirip seperti itu di wallnya dia. Oke? Nah, saya pun dapat kok, saya pun bisa begitu misalnya. Kita ketika komentari, puji aja, selamat ya, itu. Apa-apa? Kan mau membahagiakan orang. Sebaliknya yang perlu dilakukan adalah dengan mendukung dan memberi mereka kesempatan menikmati momen bahagia tersebut. Saya ulang tahun, ada itu pagi-pagi buta masih gelap, masih belum pakai baju bapak itu, sudah divideokan, selamat ulang tahun papa, saya divideokan dan langsung diupload. Aku tak kenapa ya, aku kurang nyaman melihat kalau ada video atau foto seorang laki-laki tidak pakai baju. Nggak nyaman aku. Ada adik sepupuku suka kali, karena memang kerjaannya di rumah itu bikin toge, jadi memang kepanasan lah mungkin dia. Tapi setiap kali dipoto istri sama anaknya, burunya, dia nggak pakai baju. Hitam banget, jelek kali juga dadanya itu kelihatan. Adikku secara marga, opung kami ke adik, ku tegur dia, kalau kau upload dirimu di Facebook itu pakai baju kau ya. Karena adikku dia jelek kali pun, hitam dia. Aduh, nah itu. Tapi kadang gitu, kurang memperhatikan estetisnya ya. Sebaliknya itu tadi, kita pujilah orang, kita kasih ucapan selamat kalau memang dia sedang berbahagia. Selalu mendukung kesuksesan orang lain. Ingin mendapatkan respon yang menyenangkan saat berflexing di hadapan teman,
Lakukan dengan mendukung dan menyemangati saat teman menyampaikan tahap pencapaian mereka. Nanti kalau kita lakukan hal yang sama, orang lain juga. Ini saya punya komitmen sendiri begini. Kalaupun tidak selalu saya bisa lakukan karena kesibukan. Satu, kalau ada orang ulang tahun, apalagi di grup-grup WhatsApp kan kita usahakannya, selamat ulang tahun ya kak apa bang apa gitu kan, betul nggak? Kalau kita YPDP kan itu grup YPDP, tujuannya apa sih? Bukan mau meramai-ramaikan aja berubah banyak kali ya. Tapi saat kita pun nanti suatu saat ulang tahun, apalagi tidak kita kasih tahu tapi orang tahu kalau kita ulang tahun, itu surprise sendiri sebenarnya. Senang kita, ternyata orang juga punya perhatian terhadap saya, terberkatinya kita itu ya. Jadi hal yang sama kita lakukan, jangan pelit kali untuk merespon seperti itu ya. Ada dua jenis flexing, saya terakhir ya, flexing asli. Untuk menjelaskan flexing asli itu seperti apa, media sosial mencontohkannya dengan penggunanya secara alami, secara positif, menunjukkan kemampuan, bakat, keterampilan, pencapaian. Mengekspos hal itu tidak bertujuan untuk menyerang orang dan masih dalam batas positif. Ada flexing yang palsu, negatif, palsu, memamerkan sesuatu yang tidak dimiliki. Seringkali pencapaian palsu yang mereka ungkapkan dapat berujung pada kasus penipuan, dapat memberi keuntungan bagi diri mereka dengan cara yang tidak benar. Banyak loh orang tertipu. Kenalan di media sosial, setelah kopi darat menyesal. Loh, ini rupanya tampilannya. Soalnya waktu di media sosial itu gambarnya cakep kali, manis sekali. Tiba giliran lihat aslinya, loh kok begini? Karena HP cukup canggih, banyak kecanggihan untuk membuat halus, jerawatnya hilang, jadi putih, dan seterusnya ya. Dan akhirnya kan ada itu kecewa, tidak lagi responsif karena kecewa, palsu ya. Terakhir, pandangan Alkitab. Mari kita baca satu bagian lagi, Pengkhotbah 3 ayat 13. Pengkhotbah 3 ayat 13. Pengkhotbah 3 ayat 13. Apa kata firman Tuhan? Pengkhotbah 3:13. Sama-sama kita baca 1, 2 ya. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Jadi salah enggak menikmati hasil jerih payah, dari hasil kerjanya? Salah enggak? Enggak. Lagi ditulis di atas, puji Tuhan. Gitu ya. Seterusnya ini berkat Tuhan berlimpah bagi keluarga kami hari ini. Saya gitu. Satu sisi di situ mau menunjukkan Tuhan itu bermurah hati memberkati mereka. Menikmati hasil kerja adalah hal yang wajar bagi setiap kita. Pengkhotbah pun memberi suatu penekanan bagi para pembacanya untuk menikmati hasil kerja kerasnya. Peneguhan yang harus kita perhatikan dalam ayat ini adalah bahwa semua hasil kerja keras kita itu adalah pemberian Allah. Pertanyaannya, apakah harus kita pamerkan jika semua yang kita nikmati dari hasil kerja keras kita, kalaupun itu pemberian Allah? Haruskah kita pamerkan? Nah, kembali ke tadi. Kalau kita tidak harus, apalagi kesannya berlebihan. Seperti kawan itu tadi, semua yang dimakannya satu hari tahu orang, isi perut mereka sekeluarga tahu orang. Coba, ya. Terus tahu pula kami, dia itu ada diabetesnya, penyakit diabetes, sungguh dia sakit diabetes. Terus masa pamer melulu, ini makan ini, ngopi sini, ngopi sana dan seterusnya. Nah, akibat suka pamer di Alkitab, 2 Raja-Raja 20 ayat 12 sampai 17. Gak usah dibuka tapi saya sampaikan. Ini ada Raja Hizkia di situ pamer, iya ya.
Sekali peristiwa Hizkia memperlihatkan segala yang ada dalam perbendaharaannya kepada para petinggi dari Babel. Kekayaannya yang luar biasa pasti membuat para tamu itu terkesan. Namun itu juga menyulut ketamakan mereka yang menyaksikan itu ya. Setelah mereka pergi, Yesaya Nabi Allah dengan berani memberitahu Hizkia bahwa suatu saat semua hartanya akan diangkut ke Babel. Tidak ada yang akan ditinggalkan. Nah, kata-kata ini tergenapi beberapa tahun kemudian. Orang Babel kembali dan membawa semua harta benda keluarga Hizkia, Raja Hizkia, termasuk preteli semua yang ada di bait Allah. Nah, itu contoh pamer ya, sangat salah di pandangan Alkitab. Hizkia pamer. Jadilah bijaksana dengan tidak bermegah dengan segala pencapaian yang kita miliki, karena semuanya juga berasal dari Tuhan. Pamer sekarang, zaman kontemporer sekarang ya. Orang yang suka pamer kekayaan beresiko kehilangan semua itu tadi, atau paling tidak sebagian hartanya. Ada satu lagi laporan di Meksiko City ya, ibu kota Meksiko. Gini, pamer kekayaan, ini judul itunya, laporannya. Tukang pamer kekayaan menjadi magnet bagi para pencuri di Meksiko City. Memakai perhiasan dan jam tangan mahal serta menunjukkan banyaknya uang yang dimiliki bisa menarik perhatian yang tidak diinginkan. Rampok merajalela. Ya, hati-hatilah apalagi kita di kota seperti ini ya. Tahu stigma orang tentang Medan yang dari dulu menandakan udah sampai di Medan, apa dibilang? Itu kan. Nah, keluarkan tanganmu katanya. Kalau cincinmu atau jammu masih ada di situ, berarti belum nyampe ke Medan. Nah, tapi kalau udah hilang, oh berarti udah Medan ini. Minimal udah sampai di Amplas. Nah, gitu. Sedih aku mendengar itu sebetulnya ya. Nah, betapa jauhnya lebih baik mengindahkan nasihat Alkitab yang tidak membual tanda petik tentang kekayaan. Yeremia 9 ayat 23. Kita baca terakhir ya. Yeremia 9 ayat 23. Firman Tuhan katakan, Yeremia 9:23. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Nah, jadi nggak boleh pamer. Bermegah di situ ya, kita bisa artikan pamer ya. Kemudian Amsal 11 ayat 2 kita baca terakhir. Amsal 11 ayat 2. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Refleksi bagi kita apalah ya. Mari kita tunjukkan karya kasih Tuhan yang ada dalam diri kita dengan pencapaian hasil kerja kita, tapi dengan tetap ada batas-batas kewajaran. Hikmat dari Tuhan sebetulnya memberi kita batas kewajaran. Kayaknya enggak boleh deh. Gitu. Jadi itu batas kewajaran ya. Dan tetaplah mengucap syukur bahwa semua itu berasal dari Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Dan di atas semua itu kita harus menonjolkan karakter Kristus di dalam hidup kita sehari-hari. Apa? Karakter Kristus dalam hal apa? Bahwa Kristus telah menebus dan menjadikan kita manusia baru yang terus-menerus dibaharui dari hari ke hari, lewat firman, lewat Roh Kudus, lewat saudara seiman dan seterusnya, lewat ibadah, pertemuan-pertemuan ibadah dan pelayanan yang kita lakukan. Haruslah terlihat hidup kita menjadi teladan dan orang lain terberkati melalui semua tampilan itu ya. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Sedikit ada waktu, mungkin bisa ada diskusi kita.